Kalau ngomongin sepak bola, kita kan seringnya cuma lihat gol sama assist. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin seorang pemain itu benar-benar berharga? Nah, kali ini kita bakal coba bedah gimana caranya melihat lebih jauh dari sekedar statistik biasa untuk ngerti nilai sejati seorang pemain. Ini nih pertanyaan utamanya. Gimana sih cara kita ngukur kehebatan seorang pemain? Apa cukup dari feeling para pencari bakat yang udah pengalaman? Atau jangan-jangan analisis data modern bisa ngasih kita gambaran yang lebih jujur dan akurat? Anda mungkin pernah dengar lah soal revolusi Moneyball di olahraga bisbol, di mana data statistik tiba-tiba bisa menantang pendapat para ahli. Nah, sepak bola sekarang lagi ada di persimpangan yang sama. Ada gelombang baru ilmu data yang mencoba menjawab apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi, ini tantangan besarnya buat klub-klub sepak bola. Kalau cuma ngandelin pemandu bakat itu kan seringnya subjektif banget ya, dan jangkauannya juga terbatas. Coba bayangin deh, gimana caranya mereka bisa menganalisis ribuan pemain di seluruh dunia secara objektif buat nemuin harta karun yang tersembunyi. Makanya, para peneliti sekarang mencoba sesuatu yang keren. Mereka mau ngukur gaya bermain seorang pemain cuma dari data. Tujuannya apa? Jelas, buat bantu rekrutmen, pengembangan pemain, bahkan nentuin taktik tim. Bayangin aja, Anda bisa nemuin pemain dengan DNA statistik yang pas banget buat tim Anda. Oke, ayo kita dalami sedikit ya. Untuk bahasan pertama ini, kita akan ngintip sebuah tesis dari Universitas Erasmus yang mencoba memecahkan masalah ini. Mereka mengembangkan sebuah metode khusus untuk ngebongkar gaya main seorang pemain. Jadi, apa sih sebenarnya gaya bermain itu? Menurut penelitian ini bukan cuma soal jago atau enggak, tapi lebih ke kebiasaan seorang pemain. Dia seringnya ada di area mana di lapangan, terus keputusan apa yang biasanya dia ambil di sana. Ini soal pola, bukan sekedar hasil akhir. Metodenya mungkin kedengeran rumit, tapi intinya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, mereka lihat data lokasi buat tahu posisi main seorang pemain. Kedua, mereka pilih statistik yang paling penting buat posisi itu. Misalnya tackle buat back atau umpan kunci buat gelandang. Ketiga, nah ini bagian canggihnya. Mereka pakai teknik PCA. Anggap aja ini cara buat nyederhanain puluhan statistik jadi beberapa poin paling penting aja, tanpa kehilangan info krusial. Dan terakhir, dari poin-poin sederhana itu, mereka kelompokkan pemain-pemain yang punya DNA statistik mirip. Dan hasilnya? Luar biasa, ternyata berhasil. Khusus buat gelandang tengah, misalnya, algoritma ini bisa secara otomatis ngenalin 4 peran yang kita semua tahu. Si perebut bola yang garang, gelandang bertahan yang jadi tameng, playmaker dari posisi dalam yang kreatif, sama box-to-box yang lari kemana-mana. Ini bukti kalau data ternyata bisa melihat detail permainan yang tadinya cuma bisa dinilai sama mata kita. Oke, teori kan bagus ya, tapi gimana kalau kita uji di dunia nyata? Coba yuk kita ambil salah satu gaya main tadi, playmaker dari posisi dalam. Dan kita lihat datanya cocok gak sama seorang pemain yang emang terkenal banget dengan peran itu. Siapa lagi kalau bukan Mesut Ozil? Tesis ini bahkan menyebut dia sebagai contoh klasiknya. Siapapun yang pernah nonton dia main pasti tahu visinya, umpannya yang membelah lautan, dan gayanya yang elegan. Analisis data ini benar-benar mengkonfirmasi apa yang mata kita lihat. Tapi, apa ceritanya cuma sampai di situ? Nah, disinilah ceritanya jadi berbalik. Data tadi kasih kita gambaran yang sangat jelas tentang Ozil sebagai pemain. Tapi gimana dengan Ozil sebagai manusia? Sisi penting apa dari nilai seorang Mesut Ozil yang sama sekali nggak ketangkep sama analisis data ini? Kita mulai dari angka ini, $329.000. Ini bukan biaya transfer atau bonus gaji. Ini adalah jumlah hadiah uang yang dia menangkan dari Piala Dunia 2014 yang langsung dia sumbangkan seluruhnya untuk membiayai operasi 23 anak di Brazil. Dan itu baru awalnya. Skala kegiatan amalnya itu luar biasa. Dia menyediakan makanan buat 100.000 pengungsi, mendanai sekitar 1.000 operasi anak, dan nyumbang besar-besaran ke Bulan Sabit Merah Turki. Rasa empatinya ini ternyata berakar dari masa kecilnya sendiri, di mana keluarganya dulu juga berjuang secara finansial. Terus gimana setelah pensiun? Profil data seorang pemain kan berhenti pas dia gantung sepatu. Tapi ceritanya sebagai manusia terus berlanjut. Ozil bikin semua orang kaget dengan transformasi fisiknya yang gila-gilaan. Dia sekarang ngabisin waktunya di gym. Ini adalah babak baru yang sama sekali beda dari hidupnya. Dia juga ternyata seorang pengusaha yang visioner. Kita ngomongin kerajaan bisnis jutaan dolar yang isinya ada properti, merek baju, kedai kopi, pusat latihan, bahkan tim e-sportsnya sendiri. Visi yang sama yang dia punya di lapangan, sekarang dia pakai di dunia bisnis. Jadi sekarang kita dihadapkan pada dua potret yang sangat berbeda dari orang yang sama.
Satu potret dibuat dari ribuan titik data di lapangan, satunya lagi diukir dari tindakan dan passion di luar lapangan. Sekarang ayo kita coba satuin kepingan-kepingan ini. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, kita punya profil data, playmaker dari posisi dalam, yang definisinya cuma soal statistik umpan dan posisi di lapangan. Di sisi lain, kita punya profil manusia, seorang filantropis, pengusaha, dan visioner. Intinya, data mungkin bisa nangkep peran seorang pemain, tapi data sama sekali buta terhadap karakter orang itu. Pada akhirnya, poinnya begini. Analisis data itu alat yang luar biasa untuk memahami performa. Tapi waktu kita coba mengukur nilai sejati seorang individu, gimana cara kita menyeimbangkan angka-angka di kertas dengan kualitas manusia yang nggak bisa diukur? Seiring analisis data makin canggih, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya kita tetap melihat manusia seutuhnya, bukan sekedar profil pemainnya saja?